Baik, pagi hari ini kita akan kembali bersyukur kepada Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan dengan hati yang mengasihi Tuhan. Saat kita mau mencari Tuhan dalam hadirat-Nya, ada kuasa yang tidak terbatas yang akan diberikan oleh Tuhan yang memampukan kita untuk selalu percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang besar. Tuhan yang sudah terlebih dahulu menyelamatkan hidup kita, umat ciptaannya. Dan biarlah pagi hari ini kita mau persembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur sebab Kau baik Tuhan, sungguh baik Engkau Tuhan. Kami datang dengan hati yang bersyukur, kami mau menyembah-Mu, bernyanyi bermazmur hanya bagi Engkau Tuhan yang layak disembah. Yesus, terima kasih Kau selamatkan kami Tuhan. Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan
telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Yesus, terima kasih Tuhan, Kau yang selamatkan kami, jadikan kami berharga di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari pagi hari ini datang kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur. Dia Tuhan yang sudah menyelamatkan hidupmu. Dia Tuhan yang sudah menyembuhkan engkau dari sakit penyakit. Dia Tuhan yang selalu memelihara hidupmu. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan engkau sedetik. Selalu ada bersama kami, berjalan bersama kami. Terima kasih. Kau baik Tuhan, sungguh baik, teramat baik Tuhan bagi kami. Kami naikkan ucapan syukur hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Kami ada di altar kudus-Mu pagi hari ini untuk mencari Engkau, mencari hadirat-Mu yang kudus. Haleluya, kami datang kepadamu, bawa pujian dalam altar kudus-Mu. Terima kasih Tuhan untuk setiap kelayakan yang Kau berikan bagi kami, menghampiri tahta kudus-Mu.
Tuhan yang ajaib, Dia Tuhan yang besar. Tidak ada bandingannya di dunia ini. Pagi hari ini saat engkau ada dalam kesulitan ekonomi, saat engkau ada dalam lembah kekelaman, mari bangkitkan imanmu dan percaya Dia Tuhan yang sudah terlebih dahulu mengasihi engkau. Mungkin ada orang-orang yang engkau sayangi, yang engkau cintai meninggalkan engkau. Saat engkau membutuhkan pertolongan, orang-orang di sekitarmu menghilang. Mereka menghindar darimu. Tapi percayalah, ada satu pribadi yang dengan tulus memandang engkau, yang dengan tulus menantikan kedatanganmu dan berkata, Tuhan, aku butuh Tuhan dalam hidupku. Aku butuh Tuhan dalam keluargaku. Aku butuh Tuhan dalam pelayananku, dalam pekerjaanku. Dan percayalah, saat engkau terbuka di hadapan Tuhan, Tuhan akan menjamah engkau dan akan merasakan kasih sukacita yang Tuhan berikan, yang tidak ada taranya. Pagi hari ini mari bangkitkan imanmu, kembali mencari Tuhan di dalam altar kudusnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun.
Kau tidak menderita lagi, sebab ada Tuhan yang menopang hidupmu. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Mari angkat tanganmu kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan sebab Dia baik. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku, ku mau bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, amin. Selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Haleluya. Kami naikkan syukur kami, sorak-sorak kemenangan bagi Tuhan kami yang dahsyat. Selalu ada mujizat bersama dengan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hosana bagi Engkau Tuhan. Kami muliakan, kami tinggikan nama Yesus, nama di atas segala nama. Haleluya. Sorak-sorak bagi Tuhan kita. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Ada kekuatan baru dalam hidup kami saat kami datang kepada Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita akan berdoa syafaat. Nanti dengan kasih Kristus, Bapak Pendeta Rudi Nurjanto akan berdoa. Oh haleluya, haleluya. Terpujilah Kau Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh kasih sayang, Tuhan yang begitu setia kepada kami umat-Nya. Tuhan, saat ini kami bersyukur kalau Engkau selalu menyertai kami. Kau tidak pernah mengingkari janji-janji-Mu kepada kami umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, di masa pandemi sedang meningkat, pandemi COVID-19, kami berdoa secara khusus buat jemaat-Mu Tuhan yang terpapar oleh virus COVID-19 ini. Baik mereka yang melakukan isolasi mandiri di rumah, atau mereka yang ada di rumah sakit, ada di IGD atau dimanapun tempat penampungan untuk isolasi. Tuhan, kami berdoa secara khusus di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah kuasa bilu-bilu menyembuhkan mereka semua di dalam nama Yesus. Kuasa-Mu memusnahkan segala virus COVID-19 yang ada di dalam tubuh umat-Mu yang sedang sakit. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Kami mohon kuasa bilu-bilu bekerja, memulihkan umat-Mu yang sedang terpapar oleh virus COVID-19. Juga Tuhan, kami berdoa buat seluruh jemaat Tuhan, buat hamba-hamba-Mu, buat siapapun Tuhan yang saat ini Tuhan sedang sakit, baik sakit yang disebabkan oleh virus ataupun bakteri yang berbahaya. Kami mohon belas kasih dan kemurahan-Mu. Kami umat-Mu percaya Tuhan, bahwa ketika Engkau mati di kayu salib Golgota, Kau bukan hanya mencurahkan darah-Mu untuk menebus kami, untuk menyucikan kami dari dosa dan kesalahan, tapi Tuhan bilu-bilu-Mu itu menanggung segala sakit penyakit kami dan kelemahan kami. Karena itu Tuhan, berdiri di atas kebenaran firman-Mu ini, kami berdoa di dalam nama Yesus, biarlah kuasa kesembuhan itu saat ini mengalir di bagian-bagian tubuh kami yang lemah dan sakit karena virus atau bakteri yang menyerang. Di dalam nama Yesus, virus dan bakteri yang berbahaya, yang menggerogoti tubuh kami, yang menyerang tubuh kami hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Jadilah sembuh oleh kuasa bilu-bilu Yesus. Terima kasih Tuhan. Kalau ada sakit penyakit yang disebabkan oleh karena kesalahan dan dosa kami sebagai umat-Mu, ampuni segala dosa kesalahan kami. Dan saat ini Tuhan, kuasa-Mu itu menyembuhkan kami dan memulihkan kami. Kalau ada organ-organ tubuh kami, bagian-bagian tubuh kami
baik yang di bagian kepala, leher, tangan, kaki, badan, mengalami kelemahan, mengalami kerusakan, kami mohon Engkau Allah Sang Pencipta, Engkau yang menciptakan kami, Tuhan, pulihkanlah, perbaharuilah di dalam nama Yesus. Biarlah kuasa bilu-bilu-Mu itu memulihkan setiap bagian tubuh yang rusak, setiap bagian yang lemah dipulihkan, dikuatkan kembali fungsinya. Tidak ada yang mustahil buat orang yang percaya kepadamu Tuhan Yesus. Dan tidak ada yang mustahil bagi Allah, karena Allah kami Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup melakukan mujizat bagi umat yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat kesembuhan yang saat ini sedang bekerja, pemulihan yang sedang terjadi dalam setiap bagian tubuh kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan secara khusus kami berdoa, biarlah Engkau memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, Kau tahu kondisi bangsa dan negara kami Indonesia. Bila dalam kondisi banyak persoalan sekalipun, Tuhan, kami mohon kasih sayang-Mu itu senantiasa tercurah atas bangsa dan negara kami Indonesia. Biarlah wajah-Mu yang penuh kasih itu senantiasa tertuju atas bangsa kami, sinari bangsa dan negara kami Indonesia dengan kasih-Mu senantiasa. Terima kasih Tuhan, berikan damai sejahtera-Mu, berikan Tuhan berkat-berkat-Mu atas bangsa dan negara kami Indonesia. Ini doa dan permohonan kami Tuhan, yang kami panjatkan di dalam nama satu nama yang kudus dan berkuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Bersyukur dalam hadirat Tuhan kita boleh menyembah. Dan saya percaya saat kita menyembah, kuasanya sedang bekerja, termasuk kuasa kesembuhan. Khususnya hari-hari ini di antara saudara yang merasakan sakit, atau keluargamu sakit, atau tetangga-tetanggamu ada yang sakit, teman-teman kantormu ada yang sakit, mari lari kepada Tuhan, minta kuasa kesembuhannya. Juga mungkin ada mengalami masalah dalam pekerjaan, keuangan, ayo lari pada Tuhan, ada kuasa dalam Dia. Minggu ini kita sedang belajar tentang jangan takut, percaya saja. Bagaimana Yesus sanggup meredakan badai. Kemarin saya share ada 2 macam badai yang bisa menyergap hidup kita. Tapi kita harus bertahan di tengah-tengah semua badai itu. Ketika Yesus mengajak para muridnya ke seberang di Markus 4. Lalu pada ayat 37 terjadi badai. Lalu mengamulah taufan yang sangat dahsyat. Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ini adalah badai yang pertama, yaitu badai fisik, badai yang bisa dilihat, badai yang melibatkan alam, bagaimana ombak, bagaimana mereka kemasukan air, perahu hampir tenggelam. Dan badai ini bisa terjadi. Tuhan gak pernah berjanji tidak akan ada badai. Dia berjanji menyertai, melewati badai. Jadi saudara, kalau kau sedang mengalami badai, memang ini bisa terjadi. Jangan kecewa ya, kalau Anda mengalami sakit, mengalami masalah, mengalami musibah, mengalami pergumulan. Ini badai yang harus Anda atasi. Badai yang memang bisa terjadi di hidup kita. Nah, tapi kita harus menang. Tetap kuat, tetap tegak di tengah-tengah badai ini. Badai yang kedua adalah badai yang tidak kelihatan, yaitu badai dalam jiwa, badai dalam tubuh kita, badai di dalam hati kita, yaitu badai ketakutan. Karena ayatnya Yesus menegur mereka. Ayat 40, lalu Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ketakutan, kekhawatiran, itu badai yang kedua. Tidak bisa dilihat bentuknya, khawatir apa, takutnya di mana. Tapi itu ada dalam hidup kita ketika kita melihat tadi situasi di luar. Bahkan ada banyak orang yang sangat paranoid,
sangat ketakutan. Begitu mendengar berita tentang COVID, dia takut. Semua orang bisa mengalami ini karena kita memang punya jiwa, punya pikiran, hal-hal yang kita merasa tidak bisa mengatasi, kita akan takut dan kadang menjadi badai kalau dibiarkan terus-menerus. Sebagai gembala sidang, sebagai hamba Tuhan, sangat berat buat saya sebenarnya untuk memutuskan kita tidak ibadah pertemuan dulu, karena banyak orang yang merasa lebih diberkati, lebih kuat saat mereka berkumpul bersama menyembah. Saya paham itu, karena ada kendala kadang dalam jaringan, kendala dalam gadget Anda. Tetapi saya harus ambil keputusan itu karena situasi yang seperti ini. Dan penularan sedang banyak terjadi. Bahkan orang-orang yang sudah divaksin 2 kali pun banyak yang masih kena karena varian yang baru ini. Karena varian Delta ini, banyak yang tenaga kesehatan di Kudus waktu itu ratusan orang saudara positif padahal mereka sudah divaksin. Tapi puji Tuhannya kalau memang sudah divaksin mereka lebih kuat, ya, lebih kuat, lebih tidak fatal akibatnya. Karena memang ada vaksin-vaksin tertentu yang bisa mengatasi varian Delta, ada vaksin yang tidak efektif mengatasinya, tetapi bisa masih lebih kuat daripada yang tidak divaksin. Nah, sementara jemaat kita banyak yang belum divaksin. Yang divaksin saja masih bisa kena, apalagi yang bukan. Nah, jadi kita putuskan untuk ibadah online dahulu beberapa minggu ini. Dan mungkin beberapa minggu ke depan. Kita berdoa supaya bisa cepat pulih kembali, ya, doakan terus. Tapi sempat saudara dalam berapa hari yang lalu, karena sebagai gembala saya mengkoordinasi, saya minta semua yang jemaat yang kena bisa terdata, terdaftar, bisa di-sharekan. Saya minta hamba-hamba Tuhan bisa sharekan. Kalau perlu telepon, kalau ada yang urgent. Dan saudara, ketika saya melihat banyak yang kena, apalagi ada yang sampai masuk rumah sakit, saya sampai pada saat-saat di mana ketika telepon berdering, biasanya kalau lihat dari sesama hamba Tuhan, wah senang. Tapi ketika telepon berdering dan diangkat, waduh, itu sudah teratap saudara. Apakah ada yang masalah? Apakah ada yang kritis? Apakah ada yang meninggal? Apakah ada yang kena baru lagi? Apakah ada keluarga yang dalam bahaya? Wah, saudara, namanya hamba Tuhan, saudara, namanya pendeta, saudara. Ketika mendengar kabar si ini sakit, ya saudara, itu sangat menyedihkan. Walaupun memang kami membagi-bagi supaya ada hamba Tuhan yang mendampingi satu persatu, ya, tetapi itu kengerian. Itu memang gak sampai jadi badai dalam hati pikiran saya, ketakutan enggak, tetapi sampai pada satu saat di mana, wah, begitu dapat telepon saudara, itu ngeri rasanya. Apalagi ketika mulai pembicaraan, Pak ada yang positif lagi, Pak yang ini kena, Pak yang ini kena. Wah, saudara, itu membuat badai dalam jiwa. Saudara mungkin pernah mengalaminya, saya pun bisa mengalaminya. Ada ketakutan, ada sakit hati, kecewa. Mungkin Anda bisa mengalami khawatir, mengalami disakiti, mengalami dirugikan, mengalami marah karena dikhianati. Dan itu kayak badai yang menyerang dalam hati pikiran kita, saudara. Tidak kelihatan, Anda masih bisa senyum. Orang lain lihat Anda masih semangat.
tapi dalam hati berkecamuk luar biasa, stres, depresi, gak bisa tidur. Apalagi di masa-masa ini, ketika mulai badannya panas, mulai tenggorokannya sakit, mulai nafasnya mulai gak nyaman, wah langsung pikirannya kalut, waduh jangan-jangan saya kena ini, jangan-jangan ayo segera swab, ayo tes, karena memang ini situasinya demikian. Apa yang terjadi di luar, badai di luar, seringkali masuk menjadi badai ketakutan di dalam kita. Tapi Bapak Ibu, hari ini mari kuatkan hatimu, kuatkan, karena Tuhan bersama kita, bisa memulihkan, bisa menyembuhkan, dan termasuk badai dalam jiwa kita. Ayo, Anda harus kuat, percayai Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan. Oh, ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Baik bagiku, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Lewat badai cobaan, percaya semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Saudara percaya bahwa sekalipun ada badai, Dia tetap menyertai kita. Badai yang pertama, badai yang kelihatan, bisa diraba, bisa dipegang. Badai alam, badai sakit penyakit, badai tantangan yang kita bisa lihat dengan kasat mata. Tapi badai kedua adalah badai yang masuk dalam pikiran dan jiwa kita. Ketakutan, kekhawatiran yang luar biasa. Tapi badai ketiga yang mungkin jarang disebut, tapi badai ketiga ini juga sangat mematikan. Yaitu badai apa? Badai kerohanian, badai spiritual, badai tidak percaya. Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut?" Takut adalah badai dalam jiwa kita. Tapi perkataan kedua, "Mengapa kamu tidak percaya?" Ini badai rohani, di mana Yesus mengkritik mereka. Mengapa kamu tidak percaya? Mengapa kamu tidak beriman? Mengapa kamu tidak percaya kepadaku? Mengapa kamu tidak percaya kepada Tuhan? Mengapa kau tidak percaya bahwa Tuhan bersamamu dan semuanya pasti baik? Mengapa kamu tidak beriman? Bukankah Yesus yang mengajak para murid naik ke perahu menuju ke seberang? Bukankah Yesus sudah menyatakan tujuannya, ayo kita pergi ke seberang, dan tidak pernah gagal bersama Tuhan? Tapi para murid sudah gagal percaya secara iman. Bahkan di ayat yang ke-41, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Mereka masih bertanya-tanya, siapa Yesus? Apakah Dia Tuhan atau bukan? Wow, pertanyaan yang menunjukkan mereka dalam badai iman mereka tidak teguh, belum sungguh-sungguh percaya Yesus sebagai Tuhan. Mereka masih meragukan, apakah Tuhan akan menolong?
Kalau kita baca komentar mereka sangat jelas sekali. Ayat 35 Yesus yang ngajak ke seberang. Yesus diajak. Tapi kemudian ketika badai datang, ayat 38, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ini badai ketiga. Badai tidak mengerti tentang Tuhan. Badai tidak mengerti kasih Tuhan. Badai hubungan dengan Tuhan. Apa yang mereka buat? Mereka menyalahkan Tuhan Yesus. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Di pikiran mereka, Yesus itu tidak peduli. Di pikiran mereka, Yesus tidak mengasihi mereka. Di pikiran mereka, Yesus tidak peduli kalau mereka kesusahan, mau tenggelam, ketakutan. Yesus gak peduli. Ini yang saya sebut sebagai badai ketiga, saudara. Yang tidak kelihatan, tidak muncul di pikiran biasa, tapi jauh ke dalam roh, di mana roh dan jiwanya, pikirannya itu mulai meragukan tentang Tuhan, meragukan kasih Tuhan, merasa Tuhan tidak peduli kepadanya, merasa Tuhan tidak baik, merasa Tuhan kejam. Saudara, COVID-19 itu awalnya badai yang pertama. Memang tidak kelihatan virusnya, tapi kalau pakai mikroskop masih kelihatan. Kalau super diteliti bisa kelihatan bentuknya. Seperti ada mahkotanya dan seterusnya. Kelihatan, ketahuan. Para peneliti bisa tahu ini virus jenis corona ini. Corona itu makanya mahkota, ada kayak tonjolan-tonjolan mahkotanya. Bisa kelihatan. Dan bisa kelihatan orang yang kena sesak nafas, demam tinggi, bahkan kematian dan sebagainya. Ini badai kelihatan. Mempengaruhi keuangan, uang turun, penjualan turun, kelihatan. PHK kelihatan. Mengalami semuanya tutup, tidak bisa jualan di waktu yang bebas, dibatasi waktunya, kelihatan. Itu badai yang pertama. Tapi COVID-19 juga membuat badai yang kedua. Ketika orang tidak berjaga-jaga, menjadi apa? Paranoid, ketakutan. Begitu dengar berita, takut. Begitu lihat orang, takut. Begitu bahkan di rumah pun masih ketakutan. Anda harus menghadapinya, saudara. Tapi yang lebih parah kalau sampai COVID-19 itu masuk sampai membuat badai yang ketiga. Dan saya jumpai orang-orang sudah mulai ke sana. Yaitu apa? Mulai bertanya, kenapa Tuhan izinkan? Aku sudah melayani Tuhan. Kenapa aku kena COVID? Kenapa ada pasanganku yang meninggal? Orang tuaku meninggal karena COVID. Kenapa Tuhan izinkan? Kenapa Tuhan gak sembuhkan? Kenapa Tuhan gak bela? Kalau Tuhan baik, kenapa aku sampai di PHK? Kenapa aku sampai kekurangan? Tuhan gak peduli ya? Tuhan gak sayang? Tuhan hanya mengasihi yang lain. Aku gak disayang Tuhan. Kenapa? 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 Dan itu mulai menjadi sebuah badai dalam hubungan dengan Tuhan. Badai dalam rohnya. Rohnya tidak percaya akan Tuhan. Saudara, hati-hati. Anda harus tetap kuat di tengah badai. Percaya Tuhanmu baik. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi, yang terpanggil, yang mengasihi Tuhan, yang terpanggil sesuai rencananya. Engkau dikasihi Tuhan. Tuhan sedang bekerja datangkan kebaikan. Sekalipun kau harus menghadapi keluargamu yang sakit, ada yang stroke, ada yang sakit jantung, ada yang sakit macam-macam. Kau harus menghadapi kekurangan demi kekurangan. Kau harus menghadapi, tapi saudara dengar baik-baik. Adanya badai bukan berarti Tuhan benci atau tidak mengasihi Anda. Ada badai bukan berarti Tuhan gak sayang.
Karena memang Tuhan gak janji engkau gak akan melewati badai, tapi Dia berjanji menyertai dan Dia akan membuat mujizat meredakan badai buat hidupmu. Adanya masalah di hidupmu, adanya sakit penyakit bukan berarti Tuhan tidak sayang. Sakit penyakit dari dunia, bencana dari dunia, orang jahat dari dunia, tapi Tuhan pembelamu, Dia Bapa yang baik yang akan menolong Anda. Karena itu kuatkan. Ada 3 badai yang bisa menyerang hidup kita, tapi Anda harus tegak berdiri menghadapinya, tampil sebagai pemenang. Baik itu badai yang kelihatan, baik itu badai ketakutan, ataupun badai tidak percaya, badai ragu-ragu akan Tuhan. Ayo, Anda harus siap menghadapinya. Percaya Tuhan baik. Yang sakit, jangan kecewa dengan Tuhan. Terus cari Tuhan. Percaya aku sehat, aku kuat. Dalam nama Yesus, aku sembuh. Ayo katakan, dalam nama Yesus, aku sehat, aku kuat, aku sembuh. Katakan lagi, dalam nama Yesus, aku sehat, aku kuat, aku sembuh. Sekali lagi, dalam nama Yesus, aku sehat, aku kuat, aku sembuh. Percaya Tuhan bekerja datangkan kebaikan. Ayo pulihkan hubunganmu dengan Tuhan. Kembali setia doa pagi. Ikut worship kita dengan sungguh-sungguh. Hari Kamis kita akan ada worship malam 6:30. Ikuti saudara. Sungguh-sungguh menyembah. Jangan berdiam diri. Sekarang pun ada doa pagi. Anda ikut menyanyi, ikut menyembah. Jangan tutup mulut Anda saat kita ajak menyanyi, menyembah. Ayo nyanyi nyembah supaya hubunganmu dengan Tuhan kuat dan kau tidak mengalami badai yang ketiga. Ayo semua yang di rumah, angkat 2 jempolmu ke atas. Tuhan melihat, surga melihat. Angkat 2 jempolmu, katakan, Tuhan Yesus Engkau baik. Ayo katakan saudara, Tuhan Yesus Engkau baik. Sekali lagi, Tuhan Yesus Engkau baik. Sekali lagi, Tuhan Yesus Engkau baik. Haleluya. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik. Walaupun ada badai, katakan lewat badai. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Lewat badai, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan. Lewat badai, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan. Lewat badai, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia bagiku. Bapa, kuatkan kami melewati badai. Pulihkan kami Tuhan. Kalau ada badai sakit penyakit, ada badai keuangan, dan itu membuat kami takut, menjadi badai dalam jiwa kami. Bahkan sampai membuat badai yang ketiga, yaitu rohani kami kecewa dengan Tuhan, marah dengan Tuhan, marah dengan gereja, marah dengan pelayanan. Ampuni Tuhan,
cabut semua badai itu. Berikan kekuatan kami menghadapinya. Dalam nama Yesus, roh kami dikuatkan kembali. Kami percaya Tuhan kami baik. Kami percaya Tuhan peliharakan kami. Kami percaya Tuhan pasti melakukan yang terbaik buat hidup kami. Bahkan melewati badai apapun kami akan kuat dan menang. Kami tidak akan takut lagi. Dan kami bisa menyelesaikan badai-badai yang kelihatan ini. Dalam nama Yesus, 3 badai bisa terjadi, tapi kami akan kuat dan tampil sebagai pemenang. Dalam nama Yesus, kami berdoa khusus buat anak-anakmu yang sakit. Tuhan, kuatkan, dia akan bisa mengalahkan badai sakit penyakit ini. Mereka akan bisa mengalahkan badai ketakutan yang menerjang hati emosi mereka. Dan mereka bisa mematahkan badai rohani yang membuat mereka hubungan tidak baik dengan Tuhan dipulihkan. Percaya, iman, kuat kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati ibadah worship nanti malam. Kamis malam jam 6:30 Tuhan mengurapi melalui YouTube. Tuhan lawat luar biasa. Bahkan kami semua boleh semakin dikuatkan dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami masuki hari ini bersama Tuhan dengan penuh sukacita. Saudaraku sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, menang di atas segala badai. Tuhan memberkati.